Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda merasa segalanya damai dan tenang, segalanya tampak mengalir lebih baik? Jika Anda pernah bertanya bagaimana cara mencapai keadaan ketenangan yang memungkinkan Anda mewujudkan segalanya, Anda berada di tempat yang tepat untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Rahasianya bukan pada mengendalikan semuanya, bukan hanya detail kehidupan Anda, tetapi belajar untuk melepaskan, percaya, dan hidup dalam keseimbangan dengan pikiran dan emosi Anda. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana stoicisme dengan filosofinya yang kuat tentang kedamaian batin dan keterpisahan dari hasil dapat membantu Anda menarik persis apa yang Anda inginkan tanpa beban kecemasan atau stres. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Lihat komentar dan tulis frasa yang kuat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, perubahan adalah satu-satunya pilihanku. Saya orang yang tabah. Jika Anda lebih suka, Anda dapat membagikan frasa lain yang menginspirasi Anda untuk berkomitmen pada transformasi Anda. Kita akan saling memotivasi secara pribadi dan mengambil tindakan. Nomor 1. Mulai hari ini, izinkan diri Anda untuk berhenti mengendalikan agar bisa mengizinkan alam semesta bekerja sesuai keinginan Anda. Ketika kita mencoba mengendalikan setiap detail, apa yang sebenarnya kita lakukan dalam hidup kita adalah menciptakan perlawanan yang menghalangi aliran alami segala sesuatu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak memiliki kendali atas hasilnya, tetapi hanya atas tindakan dan keputusan kita. Saat kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan takdir kita membiarkan keadaan mengalir lebih alami, percaya bahwa alam semesta memiliki cara untuk kita yang tidak selalu bisa kita lihat. Daripada melelahkan diri dengan mencoba memaksa sesuatu terjadi, kita belajar untuk percaya pada proses dan waktu. Menabur niat berarti mengambil tindakan hari ini, tetapi tanpa tekanan. Bayangkan mendapatkan hasil yang instan. Anda menanam benih, Anda menyiraminya, dan Anda menjaga tanahnya, tetapi Anda tidak bisa mempercepat pertumbuhannya. Begitu juga dalam hidup kita. Kita bisa bertindak dengan niat, mengerahkan segala yang kita punya untuk itu. Tetapi kemudian kita harus melepaskan kendali dan memberi waktu untuk melakukan tugasnya. Itu tidak berarti kita akan berhenti bertindak. Artinya kita bertindak tanpa rasa cemas mengharapkan hasil instan, dengan kepastian bahwa apa yang dimaksudkan akan tiba pada waktu yang tepat. Kesabaran aktif adalah kemampuan untuk menunggu tanpa putus asa. Dalam stoicisme, kita memahami bahwa tidak semuanya tergantung pada kita. Ada kekuatan yang lebih besar dari kita. Dan seringkali, alam semesta memberitahu kita dan membimbing kita ke arah apa yang sebenarnya kita butuhkan. Bahkan ketika tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Rencanakan untuk berlatih kesabaran aktif. Itu berarti percaya bahwa meskipun kita tidak melihat hasil langsung dari tindakan kita, itu tetap memiliki dampak. Ini membebaskan kita dari tekanan konstan untuk mendapatkan hadiah langsung dan memungkinkan kita lebih menikmati prosesnya. Kepercayaan saat ini di alam semesta bukanlah alasan untuk tidak bertindak, itu tidak benar. Cobalah duduk dan menunggu. Segala sesuatu tidak akan jatuh dari langit, tetapi kita harus bertindak dengan iman, mengetahui bahwa tidak semuanya ada di tangan kita, seperti saat Anda mengirim pesan kepada seseorang yang tidak dapat Anda kendalikan, bagaimana mereka akan menerimanya. Namun, Anda dapat mempercayainya bahwa yang terbaik akan datang dari situ. Komunikasi dengan cara yang sama dalam hidup. Setiap tindakan yang Anda lakukan, setiap niat yang Anda tabur, memiliki dampak yang tidak selalu terlihat langsung. Dengan berhenti mencoba mengendalikan semua hasil, kita memungkinkan alam semesta untuk bekerja. Biarkan kontrol yang berlebihan menguntungkan Anda. Seringkali, hal itu berasal dari rasa takut. Takut bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kita. Takut akan hal yang tidak diketahui. Takut kehilangan peluang. Tetapi pada kenyataannya, keinginan untuk mengendalikan membuat kita buta terhadap peluang lain yang mungkin diperkenalkan oleh alam semesta ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan semuanya.
kami membuka pintu untuk kemungkinan baru yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan. Alam semesta memiliki cara untuk mengejutkan kita. Jika kita memberinya ruang untuk melakukan hal ini dengan melonggarkan kendali kita menjadi lebih reseptif terhadap kehidupan apa adanya. Apa yang ditawarkan stoicisme kepada kita? Ingatlah bahwa tidak semuanya tergantung pada kita, dan itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita peluk dengan tenang. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, kejadian eksternal, atau bagian waktu, tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah penyesuaian sikap dan harapan. Melepaskan kendali memberi kita ketenangan pikiran yang tidak dapat diperoleh jika tidak, karena hal itu membebaskan kita dari perjuangan terus-menerus melawan realitas. Ketika kita berhenti melawan terhadap apa yang berada di luar kendali kita menemukan kebebasan batin yang memungkinkan kita menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Fluiditas memungkinkan alam semesta untuk bekerja bagi kita. Ini adalah tindakan kepercayaan dari iman bahwa hal-hal yang ditakdirkan untuk kita akan tiba pada saat yang tepat, tanpa perlu dipaksakan. Dari melawan arus hingga sebaliknya, ketika kita mengalir dengan keadaan dan melakukan yang terbaik dari diri kita menyisakan ruang bagi alam semesta untuk melakukan bagiannya, sedikit demi sedikit. Kita jarang menyadari bahwa banyak hal yang tampak seperti hambatan ternyata adalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik. Saat itu, kita mengerti kekuatan sebenarnya dari melepaskan kendali dan membiarkan alam semesta melakukan keajaibannya. Nomor 2, kekuatan kata-kata. Secara internal, kata-kata yang kita gunakan dalam dialog internal kita memiliki kekuatan besar, tidak hanya mempengaruhi bagaimana perasaan kita, tetapi juga bagaimana kita bertindak. Sesuai dengan stoicisme, pikiran adalah alat utama kita untuk menghadapi kehidupan, dan apa yang kita katakan dapat membentuk persepsi kita sendiri. Seneca, salah satu filsuf Stoa yang hebat, berkata bahwa jiwa terbentuk melalui percakapan yang kita lakukan dengan diri kita sendiri. Ini berarti bahwa dialog internal kita memiliki kemampuan untuk membangun atau menghancurkan keadaan emosional dan mental kita. Dialog internal bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah proses konstan yang bisa kita lakukan secara sadar, mengarahkan ke arah pertumbuhan dan kekuatan. Jika kita terus-menerus mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita tidak cukup baik, atau kita tidak akan mencapai tujuan kita akhirnya akan percaya pada hal tersebut. Tetapi stoicisme mengajarkan kita untuk menggunakan akal budi, untuk mengatur emosi dan pikiran yang membuat kita tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Emosi negatif seperti kecemasan atau ketakutan seringkali lahir dari pikiran tidak rasional atau berlebihan dalam pengamatan mereka. Dengan menganalisis kata-kata internal tersebut, kita dapat menyadari apa yang sebenarnya sudah terkendali, dan itu tidak. Ini adalah salah satu langkah paling efektif yang dapat Anda lakukan. Membuat afirmasi yang memperkuat tujuan Anda. Pernyataan bukan hanya sekadar frasa atau alat motivasi kosong untuk mengingatkan diri Anda tentang apa yang penting dan apa yang ingin Anda capai. Jika setiap hari Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda mampu menghadapi tantangan yang ada, Anda akan memiliki alat yang diperlukan untuk mulai mengatasi kemampuan Anda dan menyelaraskan pikiran Anda dengan tujuan-tujuan ini. Jenis pembicaraan diri yang positif ini menciptakan pendekatan mental yang memungkinkan Anda bertindak dengan tekad, daripada membiarkan diri Anda terpuruk oleh emosi atau keadaan eksternal. Stoicisme bukan tentang mengabaikan emosi, tetapi belajar untuk mengatur mereka melalui penggunaan akal budi. Ketika Anda menghadapi suatu situasi, dialog internal Anda bisa menjadi sekutu terbesarmu atau musuh terburukmu. Jika Anda terus-menerus mengulang bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu, tidak akan ada peningkatan. Itu akan menciptakan hambatan mental yang mencegah Anda melihat solusi atau mengambil tindakan. Di sisi lain, jika Anda mengingatkan diri Anda bahwa Anda memiliki kontrol atas bagaimana Anda merespons, dan bahwa Anda dapat memilih untuk bertindak dengan berani dan bijaksana, Anda akan memperkuat ketahanan Anda. Dengan demikian, kekuatan kata-kata internal menjadi alat untuk menjaga keseimbangan di tengah menghadapi kesulitan. Buatlah usaha yang sadar untuk mengubah dialog negatif dalam pikiran Anda. Mungkin pada awalnya tidak mudah,
karena seringkali itu adalah pikiran otomatis yang berakar dalam diri kita. Ini adalah cara untuk menjadi, tetapi dengan latihan, Anda bisa mulai menyadari ketika Anda jatuh ke dalam pola pikir negatif dan menghentikannya sebelum mereka mengambil alih keadaan emosional Anda. Mengubah kata-kata menjadi pernyataan yang lebih konstruktif adalah suatu proses yang memerlukan perhatian terus-menerus, tetapi itu bisa sepenuhnya mengubah cara Anda menghadapi tantangan. Kaum Stoa sangat yakin akan pentingnya disiplin mental. Bagi mereka, kunci kebahagiaan bukanlah untuk mendapatkan lebih banyak barang atau mengubah keadaan eksternal, tetapi dalam mengendalikan pikiran dan mengatur emosi. Melalui akal budi, dialog internal adalah alat utama untuk mencapai kontrol itu. Jika Anda dapat melatih pikiran Anda untuk merespons dengan tenang dan rasional, bahkan ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, Anda akan mencapai tingkat kekuatan yang memungkinkan Anda menavigasi kehidupan dengan ketenangan. Penting untuk diingat bahwa kata-kata memiliki dampak nyata pada pikiran kita, bukan hanya sekadar masalah. Hindari yang negatif, tetapi gantilah secara aktif dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Pernyataan yang seharusnya selaras dengan nilai-nilai Anda dan dengan tipe orang yang Anda inginkan. Setiap kali Anda merasa ragu pada diri sendiri atau jatuh ke dalam keputusasaan, gunakan kekuatan kata-kata batin Anda untuk mengingatkan Anda akan kekuatan dan kemampuan Anda. Dengan melakukan hal tersebut, Anda akan mempraktikkan salah satu ajaran dasar Stoicisme. Kemampuan untuk memimpin pikiran Anda terhadap apa yang sebenarnya penting untuk menjaganya tetap kokoh dan berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Nomor 3. Apa yang Anda tarik adalah pantulan dari pendekatan Anda. Apa yang kita tarik ke dalam hidup adalah refleksi langsung dari diri kita. Fokus ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi berada di bawah kendali kita, tetapi persepsi kita dan respons kita terhadap suatu peristiwa membentuk pengalaman kita. Stoicisme mengajarkan kita dari pengalaman untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan salah satu aspeknya adalah cara kita memilih untuk berpikir dan memahami dunia. Jika Anda fokus pada hal negatif, apa yang tidak Anda miliki, atau apa yang tidak Anda lakukan dengan baik, Anda akan menciptakan siklus ketidakpuasan dan frustrasi terhadap diri sendiri. Di sisi lain, jika Anda melatih pikiran Anda untuk mengenali aspek positif, bahkan dalam kesulitan, Anda akan menarik lebih banyak ketenangan dan kejelasan ke dalam hidup Anda. Hidup adalah latihan bersyukur setiap hari. Ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengubah pendekatan Anda. Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan apa yang Anda miliki, apa yang telah Anda capai, dan hal-hal yang bisa Anda syukuri, Anda mengubah pola pikir Anda dari kekurangan menjadi pola pikir rasa syukur dan kelimpahan. Ini tidak hanya terhubung dengan hal positif, tetapi juga memungkinkan Anda untuk menghargai hal-hal kecil, kemenangan, dan saat-saat ketenangan yang mungkin tidak Anda sadari ketika Anda berkonsentrasi pada hal-hal baik. Bahkan di tengah kesulitan, pikiran Anda menjadi jernih dan Anda menemukan cara yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan. Stoicisme membantu kita menghadapi tantangan. Ingatlah bahwa kejahatan dan kebaikan menentukan takdir kita. Jika Anda memilih untuk berfokus pada keburukan, berarti Anda berfokus pada pikiran dan tindakan yang menjauhkan Anda dari kebajikan, yang pasti akan menarik penderitaan. Pikiran negatif, mengeluh terus-menerus, dan mengasihani diri sendiri hanya akan menambah berat beban kesulitan. Di sisi lain, ketika Anda memilih hidup sesuai dengan kebajikan, dengan memfokuskan pemikiran Anda pada alasan dan apa yang dapat Anda pelajari dari setiap situasi, kehidupan mulai mencerminkan ketenangan dan kedamaian. Kaum Stoa percaya bahwa kebajikan adalah cukup untuk kehidupan yang utuh dan memuaskan, dan keutamaan ini tercermin dalam tindakan kita dan dalam pikiran. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, daripada terjebak dalam negatif, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa Anda lakukan? Belajar dari pengalaman itu adalah bagian dari kehidupan. Hidup penuh tantangan, tetapi masing-masing dari mereka membawa sebuah pelajaran. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk melihat kesulitan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter kita. Alih-alih fokus pada apa yang keluar, fokuslah pada bagaimana Anda dapat berkembang.
keterampilan apa yang dapat Anda kembangkan, dan bagaimana pengalaman ini dapat membuat Anda lebih tangguh. Perubahan fokus ini mengubah cara Anda menghadapi kesulitan, dan sedikit demi sedikit, Anda mulai menarik lebih banyak kekuatan batin dan ketenangan. Berpikir berdasarkan alasan adalah inti dari stoicisme. Ini bukan tentang menjadi tidak peka atau mengabaikan emosi, tetapi belajar untuk mengelolanya melalui akal. Jika Anda membiarkan emosi negatif Anda membimbing tindakan Anda akan menarik lebih banyak kekacauan dalam hidup Anda. Namun jika Anda meluangkan waktu untuk merenungkan dengan tenang, tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat Anda kendalikan dan apa yang tidak dapat Anda kendalikan, dan kemudian Anda mengambil keputusan berdasarkan alasan dan bukan berdasarkan dorongan emosional, Anda akan menemukan stabilitas batin dalam hidup Anda. Ketenangan ini bukan sesuatu yang bisa Anda dapatkan dengan segera, tetapi itu dibudidayakan melalui latihan sehari-hari dan disiplin mental. Pada akhirnya, apa yang kita tarik ke dalam hidup kita adalah cerminan dari pola pikir kita. Jika Anda memilih untuk fokus pada keutamaan dalam pertumbuhan dan rasa syukur, Anda akan menarik lebih banyak hal yang sama. Kualitas hidup Anda akan meningkat. Jika sebaliknya, Anda membiarkan kebencian, keluhan, dan kasih sayang pada diri sendiri, itu akan melanggengkan siklus ketidakpuasan. Kaum Stoa mengundang kita untuk mengendalikan pikiran kita, untuk menyadari pikiran kita, dan mengalihkan fokus kita terhadap apa yang berbudi luhur dan positif. Dengan melakukan hal tersebut, kita tidak hanya menemukan lebih banyak kedamaian batin, tetapi juga mulai hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai terpenting kita. Nomor 4. Masa lalu tidak mengendalikan masa kini. Masa lalu tidak ada hubungannya dengan kekuatan untuk mengendalikan masa kini, kecuali jika Anda memberikannya kepadanya. Kesalahan yang Anda buat, keputusan yang Anda buat, dan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan Anda adalah bagian dari masa lalu, dan Anda tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk melepaskan beban itu, untuk tidak membiarkan bayangan dari apa yang sudah terjadi mengaburkan kejelasan tentang apa yang bisa kita lakukan hari ini. Apa yang Anda lakukan atau gagal lakukan di masa lalu tidak menentukan siapa Anda sekarang. Yang penting adalah bagaimana Anda memilih untuk bertindak di momen ini dengan kesempatan yang Anda miliki di depan Anda. Ketika Anda memikirkan kesalahan masa lalu, ingatlah bahwa itu hanya itu. Peristiwa yang terjadi, tetapi tidak memiliki kekuatan atas diri Anda, kecuali jika Anda memutuskan untuk menyeretnya bersamamu. Jika Anda bergantung pada mereka, Anda merantai diri Anda pada satu versi diri Anda yang sudah tidak ada lagi. Kuncinya adalah menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, dan sebaliknya, memfokuskan energi Anda pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk meningkatkan situasi Anda. Setiap kali Anda menemukan diri Anda terjebak dalam nostalgia tentang apa yang mungkin terjadi atau menyalahkan diri atas kesalahan yang Anda buat, bernapaslah dan kembalikan perhatian Anda ke masa kini. Tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat Anda lakukan sekarang untuk mendorong kebangkitan? Menyimpan rasa dendam akan menguras tenaga Anda. Mengingat peristiwa atau orang dari masa lalu itu seperti membawa ransel penuh batu. Ini memperlambat kemajuan Anda dan mencegah Anda dari bergerak maju. Kaum Stoa tahu bahwa hidup yang terikat dengan masa lalu adalah resep untuk ketidakbahagiaan. Bukannya kehilangan harapan bahwa segalanya berbeda, fokuslah pada bagaimana Anda bisa hidup dengan berbudi luhur. Lepaskan rasa dendam. Itu tidak berarti melupakan atau membenarkan apa yang terjadi, tetapi terimalah bahwa apa yang terjadi sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda memilih untuk bereaksi hari ini. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan masa depan mengganggu kita, karena ketika itu tiba, kita akan menghadapinya dengan cara yang sama. Ini adalah pengingat kuat bahwa meskipun kita tidak memiliki kontrol atas apa yang akan terjadi, kita mengendalikan bagaimana kita merespons setiap saat. Jika Anda terus khawatir tentang kesalahan masa lalu, atau takut akan apa yang mungkin terjadi, Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengalami masa kini. Ini adalah satu-satunya waktu Anda bisa bertindak. Masa lalu sudah tidak ada lagi, dan masa depan belum ada.
Satu-satunya hal yang Anda miliki adalah saat ini. Hidup di masa sekarang adalah prinsip utama Stoicisme. Kaum Stoa memahami bahwa hanya di sini kita memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan, bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, dan pengambilan keputusan kita berdasarkan alasan. Jika kita tetap terjebak di masa lalu, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki keadaan saat ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, merenungkan pentingnya untuk tidak membiarkan penyesalan atas masa lalu atau kecemasan tentang masa depan mencuri kedamaian kita. Mentalitas stoik saat ini memberi kita kebebasan, memungkinkan kita untuk hidup dengan ketenangan. Ketika Anda membebaskan diri dari pengendalian masa lalu, Anda tidak lagi terikat pada tindakan sadar yang dibatasi oleh apa yang pernah Anda lakukan atau kesalahan yang Anda buat. Sebagai gantinya, Anda fokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Setiap hari adalah kesempatan baru, awal baru, di mana Anda dapat memutuskan untuk bertindak dengan kebajikan dan akal sehat, bukan membiarkan hantu masa lalu mendikte cara hidup Anda. Dengan berfokus pada apa yang dapat Anda lakukan, Anda mulai melihat bahwa setiap momen ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Dan bahwa masa lalu, meskipun itu membentuk bagian dari kisah Anda, tidak mendefinisikan siapa Anda hari ini. Kekuatan stoicisme terletak dalam pemahaman mendalam ini bahwa yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita miliki sekarang. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu atau memprediksi masa depan, tetapi kita selalu bisa memutuskan bagaimana bertindak di masa sekarang. Ketika Anda berhenti memulihkan beban masa lalu, Anda mendapatkan kebebasan dan kemampuan untuk bertindak dengan kejelasan, tujuan, dan ketenangan. Ini tidak hanya membebaskan kita dari penderitaan yang datang karena melekat pada apa yang tidak bisa kita ubah, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih penuh. Berfokus pada apa yang sebenarnya ada di bawah kendali kita saat ini. Nomor 5, kedamaian karena percaya bahwa itu milikmu sudah dipesan. Kedamaian sejati datang dari kepercayaan bahwa apa yang ditujukan untuk Anda sudah dipesan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, mungkin tampak sulit untuk mengadopsi pola pikir ini. Namun, stoicisme mengajarkan kita untuk melepaskan kendali atas hasil dan menerima bahwa alam semesta memiliki rencana. Ia mengembangkan segalanya pada waktunya sendiri. Apa yang Anda dambakan dan semua yang ditakdirkan akan menjadi milik Anda ketika waktunya tepat. Tidak perlu terburu-buru memaksakan sesuatu atau membiarkan sesuatu terjadi. Kecemasan tentang masa depan akan mencuri ketenangan Anda saat ini. Apa yang milik Anda sudah diasuransikan. Anda hanya perlu menunggu. Kuncinya adalah menerima saat ini sebagaimana adanya. Perlawanan alih-alih melawannya. Itu di luar kendali Anda. Anda harus belajar mengikuti keadaan. Percaya bahwa apa yang sebenarnya milik Anda, itu akan datang kepada Anda dengan mudah. Ini tidak berarti Anda harus tetap pasif. Anda harus bertindak dengan niat dan kemudian melepaskannya. Mengetahui bahwa alam semesta akan mengurus sisanya. Ketika Anda berhenti khawatir tentang kapan atau bagaimana hal itu akan terjadi, Anda akan menemukan satu kebebasan batin yang memungkinkan Anda untuk hidup dengan lebih tenang. Amor fati atau cinta takdir adalah salah satu aspek fundamental dari stoicisme. Filsafat ini mengajarkan kita untuk mencintai dan menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik dan buruk, karena masing-masing mengalami setiap keadaan membawa kita menuju tujuan kita. Ketika Anda menganut konsep ini, Anda memahami bahwa bahkan tantangan dan kemunduran memiliki tujuan, dan segala sesuatu yang terjadi karena suatu alasan. Ketika Anda percaya pada proses dan pada saat itu, Anda membebaskan diri dari kecemasan dan keputusasaan yang muncul ketika Anda mencoba mengendalikan yang tidak terkendali. Kesabaran adalah hal yang penting dalam perjalanan ini. Terkadang, hal yang belum tiba berarti hal itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Terkadang, alam semesta punya rencana yang tidak kita ketahui. Kita bisa langsung melihat seperti apa bentuknya. Penundaan sebenarnya adalah waktu yang diperlukan agar keadaan tersebut selaras sempurna. Dengan mempercayai bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan ditolak,
Anda membiarkan diri Anda hidup lebih ringan. Lepaskan kekhawatiran tentang apa yang hilang dan mulai nikmati apa yang sudah Anda miliki. Anda tahu bahwa setiap hari adalah bagian dari perjalanan menuju demonstrasi dari keinginan Anda. Penting untuk diingat bahwa kecemasan tentang masa depan hanya akan mendorong Anda semakin jauh dari saat ini. Jika Anda selalu fokus pada apa yang kurang dari diri Anda, pada apa yang belum Anda miliki, bahkan setelah tiba, Anda masih akan kehilangan nilai dan peluang yang ada saat ini. Percayalah bahwa apa yang menjadi milikmu sudah dalam perjalanan. Tetapi sementara itu, teruslah kembangkan kebajikan dan bekerja pada diri sendiri. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kepuasan sejati tidak hanya datang dari mencapai keinginan kita, tetapi juga dari hidup sesuai dengan akal dan kebajikan dalam setiap saat. Ketika Anda fokus menjadi versi terbaik dari diri Anda akan siap menerima apa yang menjadi milik Anda ketika saatnya tiba. Untuk menerima hadir sebagaimana adanya dan memiliki keyakinan bahwa alam semesta bekerja sesuai keinginan Anda, itu memberi Anda kedamaian dan keamanan yang tidak bisa Anda dapatkan di tempat lain. Apa yang menjadi milik Anda sudah dipesan, dan tidak perlu bersaing atau merasa bahwa Anda harus memaksakan sesuatu untuk terjadi. Percaya pada takdir berarti hidup dengan ketenangan yang memungkinkan Anda menghadapi tantangan apapun dengan tenang dan jelas. Hakikat Amor Fati. Mencintai bukan berarti mencintai bukan hanya hasil, tetapi seluruh prosesnya. Mengetahui bahwa setiap langkah sepanjang jalan adalah diperlukan untuk sampai ke tempat Anda ditakdirkan. Pada akhirnya, kedamaian sejati datang dari melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan dan merangkul ide bahwa semua yang dimaksudkan untukmu sudah ada di sana. Dijamin tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa banyak kejadian tak terduga yang terjadi di jalan itu. Apa yang menjadi milikmu akan datang kepadamu pada momen yang sempurna. Sementara itu, hiduplah. Berlatihlah kesabaran dengan rasa syukur dan percaya pada aliran kehidupan yang alami. Alam semesta selalu bekerja untuk kepentingan Anda. Ketika Anda berhenti melawan dan mulai percaya, Anda akan menemukan satu ketenangan mendalam yang akan membimbing Anda melalui keadaan apapun. Nomor 6. Rasa syukur dan visualisasi untuk menyelaraskan energi Anda. Rasa syukur dan visualisasi adalah dua praktik yang, ketika digabungkan, dapat mengubah hidup Anda. Rasa syukur menghubungkan Anda dengan kehidupan saat ini, memungkinkan Anda untuk menghargai apa yang sudah Anda miliki dan meningkatkan getaran internal Anda. Bersyukurlah atas apa yang telah Anda miliki dan juga atas apa yang akan datang. Buka pikiran dan kesediaan hati Anda untuk menerima lebih banyak. Ini adalah tindakan pengakuan atas kelimpahan dalam kehidupan Anda, bahkan sebelum hal-hal tertentu terjadi. Pendekatan ini mengubah perspektif Anda dari pola pikir kelangkaan menjadi pola pikir kelimpahan. Energi positif itulah yang menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. Ketika Anda fokus untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki, Anda sedang menciptakan pola pikir bahwa Anda sudah percaya bahwa apa yang Anda inginkan sedang dalam perjalanan. Ini bukan pertanyaan apakah Anda akan menerimanya, tetapi kapan. Kepercayaan ini menghilangkan kecemasan dan ketakutan akan masa depan dan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan tenang. Rasa syukur itu seperti menanam benih dan berdoa setiap hari dengan rasa syukur, mengetahui bahwa buahnya akan tiba pada waktunya. Terima kasih sebelumnya. Anda sedang membuat ruang dalam hidup Anda untuk menerima apa yang Anda inginkan, karena energi Anda selaras dengan kelimpahan itu. Visualisasi, di sisi lain, adalah alat yang memungkinkan Anda melihat kehidupan Anda, seolah-olah Anda telah mencapai tujuan Anda. Ketika Anda meluangkan waktu untuk memvisualisasikan apa yang Anda inginkan secara detail dan emosi, Anda tidak hanya menciptakan sebuah gambar mental, tetapi Anda juga mengaktifkan perasaan positif dalam tubuh Anda. Kegembiraan, kepuasan, dan kesuksesan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Ini memiliki dampak langsung pada energi Anda. Memvisualisasikan perilaku bukanlah melamun. Ini adalah bentuk latihan yang melatih pikiran dan tubuh Anda agar bertindak sesuai dengan keinginan tersebut, menarik peluang yang tepat untuk hidup Anda. Kaum Stoa, meskipun terkenal karena fokusnya pada alasan dan kontrol,
juga mempraktikkan studi emosi. Rasa syukur adalah cara untuk menemukan kepuasan. Kaum Stoa menemukan bahwa rasa syukur memungkinkan mereka untuk menghargai apa yang sudah mereka miliki dan tidak menyerah pada keinginan yang tak terpuaskan. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Kaum Stoa menemukan ketenangan dan kedamaian dengan mengerti bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang kurang, tetapi pada bagaimana Anda menghargai apa yang sudah Anda miliki. Dalam keadaan ini, tingkatkan getaran internal Anda secara mental, membuat Anda menarik lebih banyak hal baik karena Anda menyelaraskan diri dengan kelimpahan alam semesta. Visualisasi juga cocok sempurna dengan ketenangan dan kedamaian yang dipromosikan oleh Stoicisme. Dengan memvisualisasikan kehidupan ideal Anda, bukan dari hasrat yang mencemaskan, tetapi dari tempat yang tenang dan keyakinan, Anda menyelaraskan pikiran Anda dengan apa yang mungkin. Visualisasi bukanlah pelarian dari kenyataan, tetapi sebuah jalan untuk mengarahkan pikiran Anda terhadap apa yang benar-benar ingin Anda rasakan. Ini adalah kemungkinan nyata dari hal ini. Ketenangan membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan tindakan Anda selaras dengan tujuan Anda, yang pasti akan membuat Anda tertarik pada peluang dan hasil yang Anda inginkan. Kedua praktik tersebut, rasa syukur dan visualisasi, sangat mendalam terhubung. Ketika Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, Anda melatih pikiran Anda untuk melihat dunia dari perspektif positif. Ketika Anda memvisualisasikan apa yang Anda inginkan dengan rasa syukur, Anda bertindak seolah-olah Anda sudah melakukannya, selaras dengan masa depan yang Anda inginkan. Mewujudkan kombinasi ini membuat Anda berada dalam keadaan getaran tinggi di mana Anda menarik lebih dari yang Anda inginkan, karena pikiran dan energi Anda sinkron dengan apa yang sudah Anda miliki dan apa yang Anda inginkan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima saat ini, bertindak dengan kebijaksanaan, dan hidup berbudi luhur. Ketika Anda berlatih bersyukur setiap hari dan dengan tenang dan percaya diri memvisualisasikan apa yang Anda inginkan, Anda menerapkan prinsip-prinsip Stoa ini dengan cara yang memungkinkan Anda untuk mempertahankan kedamaian batin saat Anda bekerja untuk mencapai tujuan Anda. Anda tidak bertindak dari putus asa, tetapi dari kepercayaan bahwa apa yang Anda inginkan sedang dalam perjalanan menuju Anda. Dengan cara ini, Anda hidup selaras dengan masa kini, saat Anda bersiap menerima apa yang alam semesta telah menyiapkan untuk Anda. Kedamaian sejati terletak pada mengetahui bahwa ini sudah dalam perjalanan untuk Anda, dan pada saat yang sama, Anda sudah memiliki cukup untuk menjadi bahagia sekarang. Nomor 7. Kehidupan sebagai tarian. Hidup adalah tarian antara Anda dan alam semesta, di mana keduanya memainkan peran penting. Anda tidak bisa memaksakan setiap langkah dalam tarian ini, dan terkadang Anda harus belajar untuk mengendalikan setiap gerakan. Biarkan alam semesta membimbing Anda, percayalah pada ritmenya, dan belajar bergerak bersamanya. Sama halnya seperti dalam sebuah tarian, ada saat-saat ketika Anda memimpin dan saat-saat di mana Anda mengikuti. Pertukaran antara tindakan dan kepercayaan adalah hal yang membuat kehidupan mengalir dengan anggun dan harmonis. Hidup dengan percaya diri berarti belajar untuk rileks dan berhenti melawan apa yang tidak Anda sukai. Anda dapat mengontrol, tetapi jangan mencoba memaksakan hasil yang diinginkan pada setiap situasi. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang hidup hadirkan pada kita dan beradaptasi dengan bijak, seperti halnya sebuah tarian. Jika Anda menolak atau mencoba mengendalikan, Anda akan kehilangan ritme dan merasa frustrasi. Tetapi ketika Anda membiarkan diri Anda mengalir bersama kehidupan, dengan percaya bahwa alam semesta memiliki rencana untuk segalanya, semuanya mulai cocok secara alami. Kuncinya adalah melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap aspek dan sebagai gantinya, fokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Biarkan alam semesta melakukan tugasnya. Bagian dari alam semesta selalu bekerja sesuai keinginan Anda, bahkan ketika tidak terlihat. Ada saat-saat ketika hidup tampaknya terhenti, atau ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Tetapi itu tidak berarti alam semesta tidak bergerak. Terkadang,
Apa yang tampak seperti hambatan atau penundaan hanyalah bagian dari proses. Percayalah bahwa alam semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk hal-hal tersebut memanifestasikan dirinya. Anda tidak bisa terburu-buru dalam irama tarian. Setiap langkah harus terjadi pada waktu yang tepat. Jika Anda mencoba untuk mempercepat proses, itu hanya akan menciptakan ketidakharmonisan. Tetapi jika Anda percaya dan mengizinkan alam semesta membimbing Anda akan melihat bagaimana hal-hal mulai terjadi lebih banyak. Stoicisme mengajarkan kita bahwa hidup selaras dengan alam adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang damai. Alam dalam hal ini belum lengkap. Ketika Anda mencoba menolak apa yang di luar kendali Anda hanya menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Sebagai gantinya, belajarlah untuk mengamati apa yang Anda perjuangkan. Hidup menunjukkan dan menyesuaikan gerakan Anda. Terkadang, alam semesta sedang membimbing Anda menuju suatu arah yang tidak Anda duga sebelumnya. Tetapi jika Anda belajar untuk mempercayai hal itu dalam proses ini, Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu dalam tarian ini memiliki tujuan. Antara Anda dan alam semesta adalah kolaborasi yang konstan. Ini bukan tentang menyerah secara pasif dan menunggu segala sesuatu terjadi tanpa usaha. Anda harus mengetahui kapan harus mengambil tindakan dan kapan harus melepaskan, kapan harus memimpin, dan kapan harus mengikuti. Akan ada saat-saat ketika Anda perlu mengambil langkah di garis depan dan membuat keputusan dengan tekad. Tetapi di waktu lain, Anda perlu mundur dan membiarkan keadaan berkembang dengan kecepatannya sendiri. Dalam tarian ini, keseimbangan antara kontrol dan penyerahan adalah sesuatu yang menciptakan keindahan dan keharmonisan dalam hidup. Kepercayaan adalah landasan tarian ini. Anda harus percaya bahwa alam semesta selalu ada di pihak Anda, meskipun terkadang hasilnya tidak terlihat. Tidak semuanya harus langsung bekerja sesuai keinginan Anda. Terkadang, gerakan yang tampak lebih halus dan lembut adalah yang memberikan dampak paling besar. Sangatlah kuat untuk belajar rileks dan melepaskan. Mempercayai alam semesta membimbing Anda ketika saatnya tiba adalah tindakan iman yang memerdekakan Anda dari kecemasan dan stres dalam mencoba mengendalikan setiap detail. Ingatlah, kita tidak di sini untuk berkelahi melawan kehidupan, tetapi untuk hidup dalam harmoni dengan dirinya sendiri, sesuai dengan kecepatan kita sendiri. Ketika kita belajar untuk mengikuti irama tersebut, kita menemukan kedamaian dan ketenangan yang kita cari. Menerima bahwa tidak ada yang bisa Anda antisipasi, belokan hal-hal tak terduga di pesta dansa. Tetapi percayalah bahwa pada akhirnya, semuanya masuk akal. Biarkan alam semesta melakukan bagiannya, dan Anda akan menemukan bahwa setiap langkah membawa Anda menuju di mana Anda harus berada, bahkan jika jalannya tidak selalu lurus. Ini adalah kekuatan untuk hidup selaras dengan alam semesta. Menemukan rahmat dan tujuan dalam setiap gerakan tanpa perlu memaksa atau menolak jumlah yang tak terelakkan. Nomor 8. Hukum tarik-menarik dan bagaimana hukum ini mempengaruhi realitas Anda. Ketertarikan didasarkan pada gagasan bahwa pikiran dan emosi Anda memancarkan energi yang ditangkap oleh alam semesta. Energi ini menarik pengalaman hidup Anda yang ada dalam keselarasan dengan frekuensi tersebut. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan, baik positif maupun negatif, menciptakan medan energi di sekitar Anda. Alam semesta kemudian mempersepsikan dan mengembalikan energi tersebut secara proporsional. Jika Anda mempertahankan pola pikir positif yang penuh rasa syukur dan kepercayaan, Anda akan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. Sebaliknya, jika Anda fokus pada rasa takut, keraguan, atau kekurangan, Anda akan menarik situasi yang memperkuat perasaan tersebut. Kekuatan hukum ketertarikan terletak pada kesadaran akan bagaimana pikiran dan emosi Anda memengaruhi apa yang Anda alami. Pikiran memiliki dampak langsung pada cara Anda melihat dunia dan akibatnya pada tindakan Anda. Jika Anda terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak bisa meraih sesuatu atau bahwa segala sesuatunya selalu salah, Anda sedang bersiap untuk menerima lebih dari energi yang sama. Hal ini akan mendorong pola tindakan negatif tanpa Anda sadari. Anda akan bergerak ke arah yang mengkonfirmasi keyakinan Anda. Namun,
Ketika Anda membiarkan diri Anda mengubah dialog internal dan mengadopsi sikap positif, serta memvisualisasikan tujuan Anda dengan percaya diri, Anda mulai menciptakan lingkungan di mana peluang tampaknya mengalir ke arah Anda. Rasa syukur merupakan salah satu faktor kunci dalam hukum tarik-menarik. Ketika Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, Anda menyelaraskan diri dengan frekuensi positif yang datang. Tindakan bersyukur bukan hanya tentang kelimpahan, ini juga menghubungkan Anda dengan hal-hal positif yang sudah ada dalam hidup Anda. Selain itu, ini juga mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima lebih banyak. Ini bukan sekadar tentang bersikap optimis. Ini tentang menumbuhkan pola pikir di mana Anda menghargai apa yang sudah ada dalam realitas Anda, sambil tetap membuka pintu bagi lebih banyak berkah yang datang. Pengendalian pikiran dan emosi juga merupakan pilar utama stoicisme. Kaum Stoa mengajarkan bahwa sikap kita terhadap keadaanlah yang menentukan kedamaian batin kita. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Gagasan ini tercermin dalam hukum ketertarikan. Yang penting adalah daya tariknya, bukan seberapa besar kejadian eksternal, tetapi bagaimana Anda menghadapinya secara internal. Jika Anda merespons dengan rasa takut dan putus asa, alam semesta akan memberikan lebih banyak alasan untuk Anda merasakan hal tersebut. Namun, jika Anda memilih ketenangan, rasa syukur, dan kepercayaan dalam prosesnya, alam semesta akan menawarkan lebih banyak hal baik kepada Anda. Menyadari pikiran dan perasaan Anda adalah hal yang mendasar. Seringkali, kita tidak menyadari betapa banyak pikiran negatif yang kita ulang sepanjang hari. Mudah untuk terjebak dalam kebiasaan mengkritik keadaan kita, mengeluh, atau mengantisipasi hal terburuk. Namun, pikiran-pikiran ini adalah sinyal bahwa alam semesta menerima apa yang kita pancarkan, dan itulah sebabnya kita menarik lebih banyak hal yang sama. Tantangannya terletak pada melatih pikiran Anda untuk mengenali kapan Anda jatuh ke dalam pola tersebut, dan melakukan upaya untuk mengubah fokus Anda. Pada awalnya, mungkin tampak sulit, tetapi dengan latihan, Anda akan belajar untuk mengarahkan kembali energi Anda menuju apa yang benar-benar ingin Anda tarik. Stoicisme dan hukum ketertarikan berbagi prinsip dasar ini. Kontrol atas persepsi kita dan sikap memiliki dampak langsung pada realitas kita. Sementara stoicisme berfokus pada kebajikan dan alasan untuk menemukan kedamaian batin, hukum tarik-menarik mengingatkan kita bahwa prinsip-prinsip yang sama tidak hanya menawarkan kedamaian, tetapi juga membantu kita membentuk keadaan eksternal yang kita alami. Ketika Anda menyadari pikiran dan emosi Anda menjadi peserta aktif dalam penciptaan hidup Anda, tidak hanya sebagai pengamat pasif terhadap apa yang terjadi pada Anda. Pada akhirnya, apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda adalah refleksi langsung dari apa yang Anda proyeksikan ke alam semesta. Jika pikiran Anda jernih, positif, dan berfokus pada apa yang benar-benar Anda inginkan, Anda akan melihat bagaimana hal-hal itu mulai terjadi. Jika emosi Anda selaras dengan rasa syukur dan harapan, alam semesta akan menjawab Anda dengan lebih banyak alasan untuk merasa bersyukur dan penuh harapan. Ini bukan tentang sihir atau menunggu hal-hal berjalan sesuai rencana tanpa usaha. Ini tentang penyetelan sadar dengan energi yang ingin Anda lihat tercermin dalam hidup Anda. Nomor 9. Kejelasan dan visualisasi dalam proses manifestasi. Kejelasan menjadi hal mendasar dalam proses manifestasi. Jika Anda tidak tahu persis apa yang Anda inginkan, tidak mungkin alam semesta bisa menyelaraskan keadaan yang menguntungkan. Secara khusus, ini memungkinkan Anda tidak hanya memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda tarik, tetapi juga fokus pada energi Anda pada hal itu. Saat Anda menulis apa yang Anda inginkan, manifestasi memberikan bentuk pada niat Anda, tindakan nyata untuk mewujudkan keinginan Anda. Dengan kata lain, ini adalah langkah yang kuat karena dengan melakukan hal ini, Anda mendefinisikan dengan jelas apa yang Anda cari. Alam semesta, dengan cara ini, memahami tujuan Anda dan dapat bekerja bersama Anda untuk mewujudkannya. Dengan menjadi spesifik, Anda menghilangkan ambiguitas baik dalam pikiran Anda maupun dalam pesan yang Anda sampaikan. Anda mengirimkan visualisasi ke alam semesta.
Informasi terperinci adalah langkah penting berikutnya dalam proses ini. Menginginkan sesuatu saja tidak cukup. Anda harus memvisualisasikan dengan jelas seperti apa rasanya. Bayangkan setiap detail kehidupan Anda setelah Anda memilikinya. Bagaimana perasaan Anda? Perubahan apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari Anda? Bagaimana Anda menghubungkan pekerjaan atau kesejahteraan Anda dengan hal ini? Untuk memvisualisasikan secara akurat, Anda membuat gambaran mental yang membuat pikiran dan tubuh Anda mulai menerima perasaan-perasaan tersebut sebagai sesuatu yang mungkin. Rasa kepuasan dan kegembiraan ketika Anda telah mencapai tujuan Anda, dan energi itu, sikap positif, menghasilkan perubahan internal yang selaras dengan hasil yang diinginkan. Kuncinya adalah Anda tidak hanya memikirkan hasilnya, tetapi juga merasakannya. Stoicisme memiliki banyak kesamaan dengan proses manifestasi, terutama dalam hal kejernihan mental. Kaum Stoa menekankan pentingnya kejelasan dan alasan ketika menghadapi tantangan. Mereka berlatih fokus pada apa yang sangat penting bagi mereka, menghilangkan gangguan dan keinginan dangkal. Dengan cara yang sama, dalam manifestasi, kejelasan memungkinkan Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar Anda inginkan, mengesampingkan pengaruh eksternal atau keinginan yang membingungkan yang bisa mengalihkan dari pendekatan yang jelas dan terfokus ini. Ini memberi Anda disiplin mental untuk tetap selaras dengan tujuan Anda tanpa tersesat dalam keraguan atau rasa tidak aman. Ketika Anda menulis apa yang ingin Anda wujudkan, Anda mengambil langkah pertama yang solid dalam prosesnya. Ini bukan hanya sekadar keinginan samar, tetapi dengan tujuan yang konkret, sesuatu yang ingin Anda tarik ke dalam hidup Anda. Dengan melakukannya, Anda juga berkomitmen pada diri sendiri dan kepada alam semesta untuk mengambil tindakan. Karena manifestasi bukan tentang menunggu secara pasif, tetapi untuk menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan yang Anda inginkan. Kejelasan niat Anda akan membantu Anda mengenali peluang yang muncul di jalan Anda, dan membuat keputusan yang Anda visualisasi membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Ini bukan hanya latihan mental. Ini adalah cara untuk mempersiapkan pikiran dan tubuh Anda untuk realitas yang sedang Anda ciptakan. Ketika Anda memvisualisasikan hidup Anda secara detail dengan apa yang sudah Anda ungkapkan sebagai keinginan Anda mulai bergetar pada frekuensi yang sesuai dengan hasil itu. Anda merasakan apa yang akan Anda rasakan setelah mencapainya, dan itu menghasilkan kepercayaan diri dan motivasi. Otak tidak membedakan antara satu pengalaman nyata dan pengalaman imajinasi yang intens. Oleh karena itu, visualisasi membawa Anda lebih dekat dengan apa yang Anda inginkan, seolah-olah Anda sedang menjalani keinginan Anda sebelum hal itu terwujud. Ini membantu Anda tetap fokus dan termotivasi, bahkan ketika menghadapi rintangan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita terbawa oleh apa yang ada di luar kendali kita dalam proses ini. Ini berarti bahwa meskipun kita perlu jelas tentang apa yang kita inginkan, kita juga harus terbuka terhadap bagaimana dan kapan itu akan terjadi. Kita tidak selalu bisa mengontrol waktu kedatangannya atau prosesnya, tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita dan kesediaan untuk menerimanya. Sama seperti kaum Stoa, kita harus mempraktikkan penerimaan terhadap apa yang kehidupan bawa kepada kita. Nomor 10. Kebajikan dalam proses manifestasi. Kebajikan adalah fondasi dalam proses manifestasi karena memungkinkan Anda untuk menyelaraskan keinginan Anda dengan apa yang paling penting bagi Anda. Keberadaan Anda terangkat ketika Anda mewujudkannya dari tempat kebajikan. Anda tidak hanya berusaha memenuhi keinginan, tetapi juga meningkatkan energi Anda untuk menarik hal-hal yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Anda. Keinginan yang berasal dari kebajikan berarti bahwa apa yang Anda inginkan tidak dangkal atau sementara, tetapi sesuatu yang mencerminkan siapa Anda pada saat yang paling penting. Keinginan yang sangat dangkal bisa membawa kepuasan sementara. Namun, hanya keinginan yang selaras dengan kebajikan Anda yang akan memberikan kepuasan yang bertahan lama dan rasa damai yang sejati. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa apa yang Anda inginkan selaras dengan nilai-nilai Anda. Ini bukan hanya tentang menginginkan sesuatu karena alasan sederhana.
Ini tentang bertanya pada diri sendiri mengapa Anda menginginkannya dan bagaimana hal itu terhubung dengan tujuan hidup Anda. Setelah merenungkan keinginan Anda, dari kebijaksanaan, Anda akan menyadari mana yang benar-benar bernilai dan apakah itu produk dari mentalitas yang cepat berlalu atau pengaruh eksternal. Kebijaksanaan Stoa mengajarkan kita untuk membedakan apa yang sebenarnya penting dan menghilangkan keinginan-keinginan yang tidak berkontribusi pada kedamaian batin kita atau pertumbuhan kita. Keadilan pribadi adalah aspek penting lainnya ketika Anda mengekspresikan keinginan dari suatu tempat kebajikan. Keadilan memastikan bahwa apa yang Anda minta lebih dari sekadar keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga adil dan seimbang. Anda tidak mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain, tetapi sedang menciptakan aliran energi positif yang menguntungkan Anda dan orang-orang serta situasi di sekitar Anda. Hidup sesuai dengan keadilan dalam proses manifestasi berarti bahwa keinginan Anda selaras dengan kebaikan umum, dan apa yang Anda tarik tidak akan menyebabkan kerusakan atau ketidakseimbangan di lingkungan Anda. Keberanian juga penting dalam proses mewujudkan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Apa yang Anda inginkan tidak selalu mudah, dan seringkali hal itu mengharuskan Anda untuk meninggalkan zona nyaman. Kenyamanan dan keberanian adalah apa yang akan memungkinkan Anda tetap teguh pada tujuan Anda, meskipun ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Keberanian berarti memiliki keberanian untuk terus maju menghadapi tantangan yang muncul ketika mengetahui bahwa apa yang Anda cari selaras dengan kebajikan Anda, dan karena itu layak untuk dicapai. Stoicisme mengajarkan kita bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita harus menghadapinya dengan keberanian dan tekad, percaya pada kemampuan kita untuk mengatasi apapun kesulitan. Pada akhirnya, ini mengarah pada moderasi, yang akan membuat Anda tetap seimbang selama seluruh proses kehidupan. Sesuai dengan moderasi, Anda dapat menginginkan apa yang benar-benar Anda butuhkan tanpa jatuh ke dalam kelebihan. Ketika Anda mewujudkan dari tempat moderasi, Anda mengerti bahwa tidak ada yang Anda butuhkan lebih dari yang diperlukan untuk menjadi bahagia. Yang terpenting bukanlah kuantitas, tetapi kualitas dari apa yang Anda tarik. Kesederhanaan melindungi Anda dari jatuh ke dalam mentalitas akumulasi atau menjadi terobsesi dengan mencapai lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sebaliknya, ini memungkinkan Anda untuk hidup dalam keadaan damai di mana apa yang Anda miliki sudah cukup. Anda hidup dalam harmoni dengan apa yang ditawarkan alam semesta kepada Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari barang-barang material atau keadaan eksternal, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan. Terapkan ini sebagai awal dari proses manifestasi. Ini berarti Anda tidak hanya melihat mendapatkan sesuatu atau hasil, tetapi Anda bekerja secara harmonis dengan nilai-nilai yang paling Anda hargai. Getaran yang meningkat ini tidak hanya akan membantu Anda mewujudkan apa yang sebenarnya Anda inginkan, tetapi juga akan menarik lebih banyak energi positif dan mewujudkan hal-hal yang membangun dalam hidup Anda. Dari tempat kebajikan, Anda tidak hanya membawa diri Anda lebih dekat dengan keinginan Anda, tetapi Anda juga mengubah diri Anda menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda sendiri. Bahkan ketika Anda hidup sesuai dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi, menarik apa yang benar-benar Anda inginkan akan memberikan manfaat dan tidak hanya memuaskan keinginan. Pendekatan yang dangkal ini memungkinkan Anda untuk menunjukkan dengan integritas dan hati nurani yang jernih. Mengetahui apa yang Anda bawa ke dalam hidup Anda selaras dengan nilai-nilai Anda, dan akan berkontribusi pada kesejahteraan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Proses manifestasi ini menjadi sebuah praktik tidak hanya daya tarik, tetapi juga transformasi. Nomor 11. Apa pendapat Anda? Apa yang Anda pikirkan akan berkembang. Ini adalah kebenaran yang sederhana namun kuat. Pikiran adalah fondasi pengalaman sehari-hari Anda. Jika Anda fokus pada hal negatif, pada apa yang tidak Anda miliki atau pada apa yang mengganggu Anda, hal-hal tersebut akan terjadi. Persepsi Anda akan tumbuh dan mendominasi hidup Anda. Hidup bukan tentang mengabaikan masalah atau hidup dalam gelembung dengan memaksakan sikap positif, tetapi untuk mengenali kekuatan pikiran dan pilihan Anda.
Bagaimana cara memfokuskannya secara sadar untuk mengizinkan pikiran positif mengalir? Anda memiliki kemampuan untuk mengalihkan perhatian Anda dari yang negatif ke arah yang konstruktif, dan dari sana, mengubah realitas Anda. Perhatikan bahwa pikiran Anda berputar. Jangan terpaku pada hal negatif. Terjebak dalam siklus itu, berusahalah untuk sadar akan perubahan pendekatan. Mungkin Anda sedang menghadapi situasi yang sulit, tetapi bukan hanya fokus pada apa yang salah. Tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat saya lakukan? Bagaimana saya bisa belajar dari ini? Bagaimana cara menggunakan pengalaman ini untuk menumbuhkan diri saya? Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menafsirkan hal tersebut. Dengan mengubah cara kita menginterpretasikan hubungan kita dengan situasi, kita dapat mengubah pandangan kita. Latihan sehari-hari untuk mengalihkan pikiran Anda ke hal positif tidak hanya akan membantu Anda merasa lebih baik, tetapi juga akan mengubah cara Anda menghadapi tantangan. Menulis buku harian adalah alat yang kuat dalam proses ini. Ketika Anda menulis pikiran Anda membuat diri Anda sadar akan pola yang Anda ikuti, baik positif maupun negatif. Pada akhir hari, luangkan beberapa menit untuk merenungkan apa yang pernah Anda pikirkan. Berapa kali Anda mengejutkan diri sendiri dengan memikirkan apa yang tidak Anda inginkan? Anda dapat melakukan yang terbaik dalam situasi Anda. Tuliskan pikiran-pikiran tersebut, tetapi jangan berhenti di situ. Renungkan juga bagaimana Anda bisa memiliki pendekatan yang lebih konstruktif. Latihan kesadaran diri ini adalah langkah pertama untuk mengubah cara Anda memahami dunia dan akibatnya pengalaman hidup Anda. Marcus Aurelius dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan seorang pria adalah apa yang dipikirkannya tentang dirinya. Frasa ini merangkum esensi dari filsafat Stoa dalam kaitannya dengan persepsi kita. Dua orang dapat mengalami hal yang sama, tetapi interpretasi mereka tentang apa yang terjadi akan menentukan apakah mereka hidup damai atau dengan frustrasi. Kaum Stoa memahami bahwa pikiran kita adalah satu-satunya tempat di mana kita benar-benar memiliki kontrol. Dan jika kita menguasainya, kita mendominasi kehidupan kita. Jika pikiran kita menguasai kita, apa yang Anda pikirkan akan berkembang. Kemudian, dengan mengubah fokus pikiran Anda mengubah kualitas hidup Anda. Pikiran negatif sering muncul dari keyakinan yang membatasi dan dari cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri berulang-ulang. Saatnya untuk mendiskusikan apa yang mungkin dan apa yang tidak. Jika Anda mulai mengamati hal tersebut, Anda akan memberikan diri Anda pemikiran yang lebih cermat, menyadari bahwa banyak dari mereka bukan kebenaran mutlak, tetapi interpretasi yang telah Anda kumpulkan selama ini. Dengan menggunakan logika dan alasan, seperti yang dipromosikan oleh kaum Stoa, Anda bisa menantang keyakinan tersebut dan menggantinya dengan pikiran yang justru memperkuat Anda. Dengan mengubah pikiran Anda mengubah getaran internal Anda. Dan dengan melakukan itu, Anda membuka diri terhadap kemungkinan baru yang sebelumnya tampak di luar jangkauan Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan pikiran adalah sesuatu yang bisa kita pilih. Dengan memfokuskan pada hal positif dan apa yang bisa Anda pelajari di dalam diri Anda menciptakan pola pikir yang menarik. Memiliki lebih dari apa yang Anda inginkan bukanlah sihir, juga bukan formula instan. Ini adalah realitas bahwa apa yang Anda pikirkan mendasar dan berkembang. Semakin Anda melatih diri untuk melihat kebaikan, bersyukur, dan fokus pada lebih banyak solusi, semakin Anda selaras dengan kehidupan yang damai dan memuaskan. Kekuatan pikiran Anda sangat berkualitas. Hidup Anda tergantung pada bagaimana Anda memilih menafsirkannya. Dengan menyadari pikiran, Anda bisa mulai mengubahnya, dan bersama dengan perubahan tersebut, realitas Anda juga akan berubah. Ingat, pikiran Anda seperti biji. Apa yang Anda tabur dalam pikiran Anda, itu akan tumbuh. Jika Anda menabur pikiran ketakutan, kekurangan, dan frustrasi, itulah yang akan Anda tuai. Namun, jika Anda menabur pikiran tentang rasa syukur, kemungkinan, dan harapan, hidup Anda akan mulai mencerminkan pertumbuhan ini. Pilihan ada di tangan Anda mengenai buah-buahan yang sama. Dengan mengubah pikiran Anda akan mengubah kehidupan Anda.
Nomor 12. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri terdiri dari menjadi apa yang Anda bisa. Pembaruan diri terdiri dari menjadi apa yang benar-benar bisa Anda lakukan. Ini tentang mencapai potensi penuh Anda. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan eksternal atau pencapaian yang diukur dengan keberhasilan yang ditentukan oleh orang lain. Ini tentang hidup sesuai dengan sifat dan karakter Anda. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan kita, tetapi kita bisa mengendalikan tindakan, keputusan, dan sikap kita terhadap hidup. Kuncinya adalah pembaruan diri. Hal ini tepat untuk berhenti fokus pada apa yang tidak bisa Anda kendalikan dan curahkan seluruh energi Anda ke dalamnya. Langkah pertama memang berada dalam kendali Anda. Itu adalah kekuatan Anda. Kita semua memiliki bakat dan keterampilan unik yang, jika kita kembangkan dan maksimalkan, akan memungkinkan kita mendekati versi terbaik dari diri kita. Tidak ada gunanya Anda menyesali apa yang tidak Anda lakukan. Itu adalah apa yang Anda miliki atau apa yang tidak dapat diubah. Daripada itu, berusahalah setiap hari untuk meningkatkan apa yang sudah Anda kuasai, perkuat kebajikan Anda, dan kembangkan keterampilan yang membuat Anda unik. Orang Stoa berbicara tentang keunggulan atau kebajikan. Bagi mereka, keunggulan terdiri dari memberikan yang terbaik dalam segala hal yang Anda lakukan. Ini bukan tentang membandingkan diri Anda dengan orang lain, tetapi untuk mengambil satu langkah lebih dekat menuju potensi diri Anda setiap hari. Hidup sesuai dengan kodrat, sebagaimana diajarkan oleh kaum Stoa, berarti menyelaraskan diri Anda dengan siapa Anda pada dasarnya dan memenuhi tujuan hidup. Ini berarti bahwa masing-masing dari kita memiliki tujuan hidup, dan tujuan hidup adalah untuk memenuhi potensi tersebut dengan cara terbaik yang mungkin. Ini bukan tentang mencari kesuksesan eksternal atau validasi dari orang lain, tetapi untuk hidup dalam keselarasan dengan kemampuan Anda, dengan apa yang membuat Anda autentik. Jika Anda terus-menerus berusaha untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih baik, Anda akan menjadi lebih baik saat Anda berjalan di jalan aktualisasi diri. Menetapkan tujuan berdasarkan pertumbuhan pribadi Anda adalah penting untuk memajukan tujuan-tujuan tersebut. Tujuan tersebut tidak seharusnya hanya fokus pada mendapatkan lebih banyak hal material atau memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk meningkatkan diri sendiri. Pikirkan tentang apa yang Anda inginkan, bukan dari sudut pandang pengakuan eksternal, tetapi dari keinginan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tangguh. Marcus Aurelius, salah satu Stoa yang hebat, menulis dalam meditasi bahwa kita harus terus-menerus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita hidup sesuai dengan kemampuan terbaik kita? Jika jawabannya tidak, maka kita harus memperbaiki arah dan menyelaraskan kembali diri kita dengan potensi kita yang sebenarnya. Pembaruan otomatis bukanlah tujuan, itu adalah proses berkelanjutan. Ini adalah komitmen harian untuk bekerja pada diri sendiri, untuk mengenali kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut, serta menerima tantangan sebagai peluang. Kaum Stoa percaya bahwa tumbuh dewasa itu penting. Kesulitan bukanlah hambatan, tetapi tes yang membantu Anda memperkuat karakter. Ketika menghadapi tantangan dengan sikap pertumbuhan, Anda akan lebih dekat dengan versi terbaik dari diri Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk maju menjadi seseorang yang tidak jauh lebih baik dari kemarin. Aspek kunci lainnya dari aktualisasi diri adalah penggunaan kebajikan sebagai panduan. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi adalah aspek fundamental stoicisme. Kebajikan tidak hanya membimbing tindakan kita, tetapi juga membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang sangat penting untuk hidup. Sangat penting untuk hidup sesuai dengan kebajikan-kebajikan ini. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang Anda buat berorientasi pada pertumbuhan Anda dan menuju pembangunan dari kehidupan yang penuh dan bermakna. Ketika Anda menggunakan kebajikan sebagai kompas, Anda memastikan bahwa Anda berada di jalur yang benar menuju pembaruan otomatis. Nomor 13. Cara mendaftar prinsip stoik dalam manifestasi. Menerapkan prinsip-prinsip stoicisme dalam proses manifestasi bisa menjadi pendekatan yang transformatif.
Stoicisme menawarkan kita serangkaian alat yang dapat membantu Anda menyelaraskan pikiran dan energi Anda dengan apa yang ingin Anda tarik. Namun, itu tidak berarti dari perspektif kekuatan internal dan penerimaan aliran alami. Prinsip dasar kehidupan adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir Anda, bukannya melawan apa yang hidup berikan kepada Anda. Ini mengundang kita untuk menerima setiap keadaan, bahkan yang merugikan, dengan rasa syukur. Ini bukan tentang mengundurkan diri, tetapi tentang menemukan kebijaksanaan dalam setiap situasi dan pemahaman bahwa segala sesuatu, bahkan tantangan, memiliki tujuan dalam pertumbuhan pribadi Anda. Proses manifestasi seringkali melibatkan tingkat ketidakpastian yang besar. Apakah Anda ingin menarik hal-hal tertentu atau pengalaman dalam hidup Anda, tetapi tidak selalu Anda memiliki kendali atas bagaimana atau kapan hal tersebut akan terjadi? Disinilah amor fati menjadi krusial. Daripada menolak atau merasa frustrasi dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan Anda, latihlah penerimaan. Anda menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi dirancang untuk keuntungan Anda dalam jangka panjang. Perubahan pola pikir ini tidak hanya memberikan Anda kedamaian, tetapi juga membebaskan Anda dari energi emosional yang sebaliknya akan Anda habiskan untuk perlawanan atau kebencian. Dikotomi kontrol adalah pilar penting lainnya dari stoicisme yang sangat cocok dengan prinsip manifestasi. Prinsip ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan segalanya yang tidak. Ini berarti Anda bisa membuat keputusan sadar tentang tindakan dan pikiran Anda, tetapi Anda tidak bisa mengontrol hasil eksternal dari apa yang dapat Anda kendalikan. Anda mempersiapkan diri, cara Anda bertindak, dan cara Anda berhubungan dengan peristiwa dalam hidup Anda. Jika Anda mencoba mewujudkan sesuatu yang spesifik, seperti proyek baru atau meningkatkan hubungan, Anda harus fokus pada usaha, dedikasi, dan kejernihan mental Anda pada hal-hal positif. Namun, pada saat yang sama, Anda harus belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, seperti waktu yang dibutuhkan untuk melihat usaha Anda membuahkan hasil atau tanggapan orang lain yang terlibat dalam proses tersebut. Pelepasan dari kebutuhan untuk mengendalikan faktor eksternal adalah kunci, karena ini memungkinkan Anda untuk terus bergerak maju tanpa beban. Stoicisme mengajarkan Anda untuk mengatasi frustrasi, bertindak dengan tujuan, dan membiarkan hasil mengikuti alur alaminya. Menerima dikotomi ini akan membuat Anda lebih selaras dengan proses manifestasi, karena Anda tidak lagi terobsesi dengan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Sebaliknya, Anda menaruh semua energi Anda ke dalam apa yang sebenarnya Anda lakukan. Tindakan dan sikap Anda juga penting. Stoicisme mengingatkan Anda bahwa kepuasan sejati tidak datang dari hasil eksternal, tetapi dari kehidupan yang sesuai dengan kebajikan Anda. Dalam konteks ini, berarti bahwa jika Anda menyelaraskan keinginan Anda dengan kebajikan, hasil menjadi kurang penting, karena kedamaian dan kepuasan Anda tidak bergantung pada itu. Jika Anda bertindak dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi, dan Anda melakukan segala daya Anda untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan, maka Anda bisa berdamai dengan apapun yang terjadi. Kesuksesan tidak lagi diukur dari apa yang Anda capai secara eksternal, tetapi melalui bagaimana Anda menjalani hidup dan bertindak selama proses tersebut. Dari sudut pandang stoik, itu berarti memiliki kejelasan tentang apa yang ingin Anda kerjakan dengan dedikasi dan usaha, tetapi selalu dari keadaan penerimaan dan ketenangan. Anda tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh kecemasan apakah sesuatu akan terjadi atau tidak. Anda menemukan kepuasan dalam kenyataan bahwa Anda melakukan apa yang Anda bisa dan sisanya diserahkan pada takdir. Dengan mempraktikkan amor fati dan dikotomi kontrol, Anda menjadi manifestor yang lebih sadar dan lebih kuat, karena Anda tidak lagi bergantung pada hasil untuk merasa baik. Anda adalah penguasa atas tindakan dan keputusan Anda. Dan dari sanalah Anda menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai terdalam Anda. Pendekatan ini tidak hanya membantu Anda untuk terwujud lebih efektif, tetapi juga memberi Anda perasaan kedamaian dan keseimbangan yang sangat berharga daripada stres memikirkan apa yang tidak terjadi atau apa yang tidak berjalan sesuai harapan.
Anda fokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini dan bagaimana Anda dapat meningkatkan diri dalam setiap aspek hidup Anda. Itulah perwujudan yang sebenarnya. Kombinasi antara tindakan dan penerimaan, usaha, dan ketenangan dengan kepastian bahwa pada akhirnya, apa yang dimaksudkan akan tiba pada waktu yang tepat. Nomor 14. Menghilangkan keterikatan pada hasil. Stoicisme mengajarkan kita bahwa keterikatan pada hasil adalah salah satu sumber utama penderitaan. Ketika kita menginginkan sesuatu secara intens, kita mudah terjebak dalam perangkap, di mana kesetiaan kita atau kepuasan pribadi tergantung pada apakah kita mencapai tujuan tersebut atau tidak. Pendekatan ini adalah resep untuk kecemasan dan frustrasi. Kaum Stoa mengundang kita untuk membebaskan diri kita dari keterikatan ini, untuk melepaskan obsesi terhadap hasil akhir dan fokus pada proses itu sendiri. Melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan dedikasi dan usaha, namun tanpa bergantung secara emosional pada hasilnya. Dengan menghilangkan keterikatan tersebut, kita menemukan kebebasan batin yang memungkinkan kita menikmati perjalanan lebih banyak. Ini bukan berarti Anda tidak boleh memiliki tujuan atau tidak, seharusnya berusaha keras untuk mencapainya. Sebaliknya, Stoicisme mempromosikan tindakan dan usaha yang tekun. Namun, yang membedakannya adalah bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada keberhasilan atau kegagalan tujuan. Yang penting adalah melakukan apa yang bisa Anda capai dengan bertindak dengan kebajikan dan kebijaksanaan, sehingga Anda bisa hidup lebih tenang. Anda tahu apa yang Anda lakukan, apa yang bisa Anda lakukan, dan sisanya bukanlah beban. Pola pikir ini berada di bawah kendali Anda. Ini membebaskan Anda dari tekanan untuk mencapai hasil yang sempurna agar merasa baik tentang diri Anda. Ketika Anda ingin mengekspresikan sesuatu, wajar saja jika Anda menginginkan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Namun, jika Anda menciptakan ketergantungan emosional pada hasil tersebut, itu bisa menghasilkan banyak kecemasan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Anda tidak hidup dalam perhatian. Sebaliknya, jika Anda mengadopsi pola pikir stoik, Anda fokus pada apa yang dapat Anda lakukan hari ini, dalam tindakan yang berada di bawah kendali Anda, dan Anda membiarkannya. Hasilnya akan tiba kapan dan bagaimana seharusnya. Mencapai hal ini tidak hanya meringankan beban di pundak Anda dari ketidakpastian, tetapi juga memungkinkan Anda menikmati setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan Anda. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hidup seorang manusia didefinisikan oleh pikiran-pikirannya dan bukan oleh faktor eksternal. Jika Anda memfokuskan kesejahteraan Anda pada akibat, Anda menyerahkan kedamaian Anda pada sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan sepenuhnya. Namun, jika Anda fokus pada hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda dan melakukan yang terbaik yang Anda bisa di setiap situasi, hasilnya menjadi sekunder. Ini adalah paradoks yang menarik. Ketika Anda berhenti terobsesi dengan hasil, seringkali Anda lebih mungkin mendapatkan apa yang Anda inginkan, karena Anda mengambil tindakan dari keadaan tenang dan percaya diri, tanpa tekanan yang datang dengan keterikatan. Menikmati proses adalah salah satu ajaran utama Stoicisme. Sebaliknya, tetap berada dalam antisipasi atas apa yang akan datang atau khawatir tentang hasilnya. Oleh karena itu, pendekatan Stoik mengajarkan kita untuk belajar hadir dalam setiap tindakan dan keputusan. Kehadiran penuh ini tidak hanya meningkatkan kualitas dari apa yang Anda lakukan, tetapi juga memberi Anda kepuasan internal yang lebih besar. Setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan Anda adalah berharga. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, Anda juga menemukan kepuasan dalam usaha apapun yang terjadi. Pelepasan itu terjadi setelah hasilnya. Ini bukan sikap pengunduran diri, tetapi cara yang lebih bijaksana untuk hidup dengan menyadari bahwa tidak semuanya berada dalam kendali kita. Kaum Stoa menerima bahwa melakukan sesuatu itu terbatas, dan biarkan itu datang dengan ketenangan. Ini tidak berarti Anda tidak merasakan emosi, tetapi Anda tidak membiarkan emosi tersebut mendominasi hidup Anda. Jika Anda berhasil mewujudkan apa yang Anda inginkan, Anda akan merayakannya jika Anda mau. Namun jika tidak, Anda tidak akan merasa kalah, karena Anda akan tahu bahwa Anda telah melakukan semua yang ada di tangan Anda. Ini adalah salah satu pembebasan yang lebih besar yang diajarkan oleh Stoicisme.
Mengetahui bahwa nilai dan kedamaian Anda tidak bergantung pada faktor eksternal. Menghilangkan keterikatan pada hasil juga menciptakan ruang untuk rasa syukur dan fleksibilitas. Terkadang, apa yang Anda inginkan tidak terjadi sebagaimana Anda harapkan. Namun, mungkin kesempatan datang kepada Anda yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan.